Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita kembali mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita di minggu ini. Judulnya adalah Capailah Pendakianmu. Diambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Dikatakan begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, tentu Bapak Ibu dalam 2 hari ini ketika Bapak Ibu terima pesan ini, kita merenungkannya kembali ya, supaya kita lebih memahami apa sih yang Tuhan lagi mau untuk kita lakukan ya. Tuhan lagi ajarkan apa nih ya. Nah, kita tentunya setiap kita pasti tahu ya kondisi diri kita. Kita ini sebenarnya ada di mana sih ya hari-hari ini? Apakah kita benar-benar sedang mendaki, ataukah kita mungkin ada di tengah-tengah, ataukah mungkin kita justru turun ke bawah, atau mungkin ada di bawah, gitu ya. Atau ya kemarin kan kita sudah belajar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ya. Ada yang namanya quitter, ada yang namanya campers, ada yang namanya climber, ya. Nah, pasti setiap kita tahu posisi kita tuh kurang lebih ada di mana nih hari-hari ini. Apa yang sedang kita lakukan, ya. Kenapa Tuhan sampai berikan pesan ini? Pasti ada maksud dan tujuannya, ya. Nah, kalau tentunya Bapak Ibu, apakah kita mau atau tidak untuk terus melangkahkan kaki kita, terus maju, terus naik, bahkan sampai kepada garis akhir dan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, itu balik lagi kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya mendaki, ya, mendaki atau naik, itu adalah pasti sesuatu yang rasanya nggak enak, ya. Pastinya kurang disukai lah. Ya, kecuali yang mungkin orang-orang yang memang hobinya adalah dia mendaki gunung ya, cari hal-hal yang benar-benar menarik dirinya gitu. Hal seperti itu. Pasti dia punya tujuan tertentu kenapa dia hobi dengan yang namanya misalnya mendaki gunung dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau saya membayangkan lewat pesan ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu kita diberikan satu misalnya satu kesempatan. Misalnya di lantai 25 ya, ada tersedia satu hadiah. Ya, satu hadiah misalnya uang. Besarnya berapa? Anggaplah misalnya 10 miliar. Tapi Bapak Ibu silakan ambil bukan melalui lift atau melalui eskalator, tapi melalui anak tangga. Kira-kira Bapak Ibu akan melakukannya atau enggak? Pasti, wah 10 miliar nih, 25 lantai, jalani aja. Ya, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tapi kita lupa, apakah kita punya persiapan apa enggak? Fisik kita kuat apa enggak? Ya, karena apa? Karena yang namanya kondisi fisik ini akan menentukan langkah kita. Kalau kita nggak pernah mungkin naik anak tangga, ataupun kalau kita naik anak tangga paling sampai lantai ke-5, ke-6, atau sampai lantai anggaplah ke-10, wah mungkin itu jantung itu udah getaran jantungnya itu detaknya udah kenceng banget ya, udah mengap-mengap, napas udah nggak beraturan, belum lagi yang namanya lutut mungkin, aduh rasanya lemes ya. Mungkin Bapak Ibu kalau naik ke lantai ini, kalau misalnya lift ini aja nggak jalan dari lantai bawah ke lantai sini, mungkin di lantai ke-4 kalau nggak orang yang nggak biasa udah ngos-ngosan Bapak Ibu. Apalagi sekarang misalnya ke lantai 25, ya dulu di BRI pernah sampai lantai 16. Nah, bisa kita bayangkan kalau nggak punya persiapan, ya. Tetapi kalau di sini kita diingatkan, capailah pendakianmu. Namanya pendaki, dia akan selalu punya persiapan Bapak Ibu. Nah, saya coba melihat ya, mencari apa aja sih kalau ada yang namanya pendaki itu persiapannya seperti apa aja. Pertama, dia punya persiapan fisik atau mental ya. Mungkin dia lakukan entah berminggu-minggu atau berbulan-bulan dia harus persiapkan hal itu ya. Mungkin latihan untuk renang dan lain sebagainya supaya paru-parunya ini kuat ya.
Paru-parunya ini kuat saat dia mungkin mulai naik bernafas, apalagi kan kondisi kalau kita latihan. Ya, saya dulu pernah waktu saya jadi ya ikut latihan badminton gitu ya. Latihan di dalam ruangan tertutup ya, lari walaupun cuma harus 20 keliling misalnya. Dengan kemudian kita lari di luar, itu kondisinya udah berbeda. Ya. Karena apa? Saya pernah disuruh lari dari Universitas Parahyangan di Cumbuluit sampai ke Puncelut. Itu belum sampai di Puncelut, di tengah-tengah mungkin baru sampai deket Jalan Gunung Emas atau apa di situ ya, deket situ. Itu udah ngos-ngosan Bapak Ibu. Padahal sebelumnya udah persiapan, latihan seperti ini. Ternyata berbeda ya kondisinya, seperti itu. Dan rasanya udah, apalagi dilanjutkan dulu kan masih jalan, masih nggak ramai seperti ini ya, masih sepi. Nggak ada tukang makanan, tukang minuman seperti itu. Ya, waduh, udah di tengah-tengah jalan rasanya, aduh pengen berhenti deh, udah nyerah deh. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga ini kalau yang namanya pendaki, dia harus melatih simulasinya. Gunungnya seperti apa nih yang akan dia capai. Kemudian juga persiapan mentalnya, membangun niat, membangun kesabaran dan sebagainya. Belum lagi persiapan logistik ya, dan banyak hal, persiapan pengetahuan, perizinan ya. Kemudian harus mengetahui kondisi cuaca dan sebagainya. Wah, banyak hal yang harus dia pelajari. Nah, begitu juga mungkin dalam hal kerohanian. Kita pun harus punya persiapan yang benar-benar sangat-sangat baik. Kalau benar-benar ingin mencapai sampai tujuan akhir, ya, sampai kepada puncaknya. Jadi sangat menarik Bapak Ibu kalau kita belajar dengan apa yang menjadi pesan Tuhan, ya. Bisa kita bayangkan kemarin kalau kita ambil contoh tentang Sir Edmund Hillary, ya, dia mempersiapkan dirinya untuk naik ke Gunung Everest. Persiapan fisiknya itu tas berapa bulan gitu ya, supaya dia bisa benar-benar bisa dalam kondisi yang benar-benar fit seperti itu. Nah, ini yang saya mau bacakan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita ya, bahwa perjalanan naik mendaki yang harus ditempuh oleh masing-masing umat Tuhan haruslah terus dilakukan dan diselesaikan hingga sampai di tujuan Tuhan. Walaupun harus melewati berbagai tantangan, Tuhan mencari para pendaki, yaitu orang-orang percaya yang berani terus melangkah maju dan semakin naik demi tujuan yang Tuhan sudah taruhkan dengan jelas di hati lalu menjalaninya. Ya, 2 poin yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Keberhasilan suatu pendakian ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh si orang percaya. Keberhasilan suatu pendakian akan dinikmati hasilnya oleh si pendaki sendiri. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu untuk memperlengkapi ya, belajar hal apa lagi nih yang perlu kita miliki sebagai orang percaya agar mampu menyelesaikan seluruh rangkaian pendakian seperti yang Tuhan maksudkan. Poin yang saya dapatkan seperti awal tadi saya membukanya ya, bahwa kondisi fisik kita, artinya gini, keberhasilan suatu pendakian dibutuhkan kondisi ketahanan yang prima. Ya. Dibutuhkan kondisi ketahanan yang prima dalam hal apa? Baik itu secara jasmani maupun rohani dari si pendaki itu sendiri. Ya, buat si orang percaya itu sendiri. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kemarin Bapak Gembala juga sudah jelaskan, ya, tentang apa yang perkataan Kaleb ini seperti apa sih? Perkataan yang penuh dengan determinasi, ya, perkataan yang penuh dengan sebuah keberanian, ya, punya optimisme yang sangat-sangat luar biasa, ya. Apapun tantangan sebesar apapun, laporan yang dia dengar, tapi satu hal, rasa optimis itu bahwa dia akan tetap maju. Ya, itu hal yang luar biasa. Belum lagi iman percaya dia kepada pribadi Tuhan yang sudah menjanjikan sesuatu. Nah, untuk bisa menjaga kondisi itu tetap prima ya di dalam diri setiap orang percaya, ya maka harus ada hal-hal yang dilewati.
Ada latihan-latihan yang harus dijalani. Ada mungkin ujian-ujian yang harus dia lalui. Nah, inilah yang melatih orang-orang bisa mencapai kondisi yang prima. Sehingga waktu menghadapi apapun dia tetap kuat. Tidak goyah, ya, imannya juga tetap teguh. Janji Tuhan tetap dia pegang erat-erat, ya. Tidak mudah menyerah. Ini yang perlu kita belajar sama-sama, ya. Jadi perkataan Kaleb ini kalau saya renungkan, iya dahsyat sekali. Kalau dia katakan tidak, kita akan mampu dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu saya memikir bagaimana ya kondisi kerohanian dari seorang Kaleb. Bisa dia jaga, dia pelihara sedemikian rupa sampai dia berani berkata seperti itu. Artinya ada perjalanan yang sebelum-sebelumnya dia lalui. Ya. Nah ini yang kita perlu untuk miliki, ya. Perlu untuk kita miliki juga, ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, seorang pendaki gunung, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat-sangat baik. Gak mungkin dia persiapkan asal-asalan. Ya sama seperti yang tadi, kalau diberikan hadiah di lantai 25 ada uang 10M, wah pokoknya ikut aja, gimana nanti. Ya, mungkin udah lantai 10 udah deh, gak kuat lagi, udah gak bisa napas. Ya. Tapi kalau orang yang benar-benar mempersiapkan diri, dia mungkin karena dia sering berlatih, ya, kondisi fisiknya pun pasti berbeda, ya. Pengaturan nafasnya pun akan berbeda. Nah, sama juga, ya, di dalam hal kerohanian pun harus seperti itu. Ya. Dan itu bisa dibuktikan, ya, ketika pribadi Tuhan sendiri berfirman bahwa Kaleb ini memang beda. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan pasal yang ke-14 dan yang ke-24, di situ dikatakan, tetapi hambaku. Yang berkata di sini siapa? Hambaku-nya ini huruf besar. Artinya Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang melihat, ya, bagaimana pribadi dari seorang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, ya, dengan sepenuhnya. Artinya dalam kehidupan seorang Kaleb ketika dia berjalan mengiring Tuhan, ada yang namanya kesetiaan, ada yang namanya ketaatan dengan sepenuh hati. Bukan setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya. Artinya orang ini akan bisa terus berjalan mendaki sampai kepada puncaknya. Ya. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Perjanjian Baru. Ya. Pasti Bapak Ibu sangat-sangat mengenal tokoh ini. Siapa lagi kalau bukan yang namanya Rasul Paulus. Ya. Kita tahu Rasul Paulus pernah dalam satu pergumulannya, di dalam pelayanan dia akan mengalami sesuatu yang gak enak di dalam tubuhnya. Ya. Dia sempat memohon kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa lalukan, ya, duri yang ada dalam daging ini. Mungkin kita berpikir duri itu seperti apa ya. Nah, salah satu penulis buku, J. Sidlow Baxter, ya, dia menjelaskan maksud dari duri ini. Ya. Maksud dari duri ini, perkataan duri dalam bahasa Yunaninya ini berasal dari kata kerja. Ya. Kata kerja yang berarti menusuk atau menyalipkan. Ya. Jadi duri yang dimaksud ini bukan seperti yang mungkin ada dalam bayangin, oh mungkin durinya seperti duri yang ada di dalam tanaman pohon mawar. Ya. Atau mungkin tanaman-tanaman lain duri yang seperti itu, bukan. Ternyata yang dimaksud oleh penulis ini adalah duri itu adalah seperti tiang penyalipan. Ya, seperti tiang penyalipan. Jadi bagaimana dia menuliskan, menggambarkan bahwa Rasul Paulus melihat bahwa dirinya itu seperti pribadi Yesus yang lagi disalibkan di kayu penyalipan, ya. Dan waktu disalib itu ada roh iblis, ya, roh jahat ini yang selalu datang untuk apa? Untuk merusak. Karena ada roh-roh jahat yang bisa mungkin melayani karena dia udah jatuh dalam dosa, ya dilayani begitu. Supaya ya terus terjatuh. Ada juga yang merusak. Jadi kita bisa melihat sengsaranya pribadi Rasul Paulus di dalam pelayanan dia. Ada sesuatu yang begitu gak enak. Tapi akhirnya dia menyadari
bahwa kalau dia berdoa memohon supaya hal yang dia alami ini sesuatu yang gak enak, kalau bisa dilalukan lah, kurang lebih seperti itu ya. Dia memohon sama Tuhan, tapi akhirnya dia sadar kenapa Tuhan tidak mengangkat semuanya itu. Karena pada akhirnya dia tahu bahwa seluruh hidupnya, hati dan pikirannya hanya diberikan hanya untuk Tuhan. Dari situlah dia mengerti, oke, kalau gitu inilah yang harus aku memang jalani. Ya, dia nggak terus bersungut-sungut, Tuhan nggak adil dong. Aku kan udah melayani sedemikian rupa. Aku kan sudah melakukan apa yang mungkin Tuhan berikan lewat kuasa, mujizat, orang-orang diselamatkan. Mungkin kalau seorang Rasul Paulus bersungut-sungut, mengeluh, ya, merasa tidak adil, di situ mungkin bisa jadi Rasul Paulus bisa disebut sebagai seorang yang mungkin ada di dalam kelompok campers, ya, udah merasa puas, cukup dan sebagainya, udah nggak mendaki lagi. Tapi akhirnya Rasul Paulus memahami dan dia terus berjalan naik. Ya, ini yang luar biasa, ya, bahwa kalau kita aja mungkin kalau tubuh nih, ya, tubuh rasanya aduh dalam kondisi sangat-sangat lemah, apalagi ada sesuatu yang sangat mengganggu yang gak enak, ya. Kadang-kadang kan kita mungkin ada orang yang berpikir, udahlah aku nyerahlah, capek rasanya, ya, ini sesuatu yang kayaknya gak bisa mendukung nih pelayanan aku. Mungkin orang akan berpikir seperti itu, ya, memohon sama Tuhan, Tuhan udahlah, aku tuh gak bisa begini, aku tuh gak bisa begitu. Kadang-kadang kan mungkin yang terucapkan cuma keluhan-keluhan. Tapi buat seorang Rasul Paulus, dia gak berhenti. Dia terus melangkahkan kakinya. Dia terus maju, dia terus naik. Ya. Dan kita bisa melihat orang-orang di Korintus, ratusan orang diselamatkan. Ya. Orang-orang bisa kenal pribadi Yesus. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Nah, kita mau belajar kenapa nih seorang Rasul Paulus saja waktu dia lakukan hidupnya ini, dia bisa boleh dikatakan menjadi seorang climber yang sejati. Ya, orang percaya yang mempercayai tujuan Tuhan, menyadari bahwa mereka tuh harus terus mendaki sampai kepada tujuan, mencapai tujuan yang utama. Ya, pagi hari ini 3 hal yang kita belajar, ya. Bagaimana supaya kondisi ketahanan kita tetap selalu prima, baik itu secara jasmani maupun rohani. Ya, apalagi ini kan hal rohani kan sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya. Yang pertama adalah kita harus memahami maksud dari ujian yang dialami. Jadi lewat apa yang Rasul Paulus alami, ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, awal kalimatnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya seorang Rasul Paulus dia sangat-sangat paham, ya, kenapa Tuhan memberikan ujian ini. Ya. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini kalimat satu kalimat tapi 2 kali disebutkan jangan meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya sesuatu yang penting. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, ya, yang mungkin harus dialami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu coba cari, ya, cari tahu kenapa Tuhan izinkan mungkin sesuatu itu terjadi, ya, di dalam kehidupan orang percaya yang menjalaninya. Ya. Cari tahu, bukan sekedar Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, ya. Tapi coba cari apa sih Tuhan mau ajarin apa nih, ya. Tuhan apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Tuhan, aku harus bersikap seperti apa? Nah, itulah yang harus kita tanyakan sama pribadi Tuhan, ya. Bukan langsung nyalahin Tuhan, ya, atau kecewa, marah, ya, atau mungkin menyalahkan orang-orang sekitar, atau bahkan juga menyalahkan kadang-kadang gembala, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Harusnya itu udah gak ada. Ya. Orang yang sehat secara jasmani, secara rohani, ya, dia akan kondisinya akan senantiasa tetap prima kalau dia memahami kenapa hal ini boleh terjadi dalam kehidupannya. Ya.
Artinya cara pandang, cara pikir dia harus berubah, ya, harus berubah. Ini yang membuat seorang Rasul Paulus tidak menjadi lemah, ya, tidak cepat putus asa, tidak kecewa dan sebagainya. Nah, itu juga yang harus kita miliki sebagai orang percaya, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi belajar, ya, kita cari tahu, ya, makna apa nih yang harus kita pahami lewat kejadian, ya, yang mungkin saat ini sedang menimpa pribadi orang percaya tersebut. Pelajaran apa nih yang Tuhan lagi mau ajarkan buat saya, buat membekali saya, buat membekali Bapak Ibu semua, ya. Itu yang harus kita cari, ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya ketahanan, ya, kondisi kita tetap prima. Yang kedua adalah sikapi segala sesuatunya itu dengan sukacita. Atau kita merespon segala sesuatunya itu dengan sukacita. Di ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, bagian A. Di situ dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, ya, dan kesesakan. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang Rasul Paulus kalau dia bisa mengucapkan hal ini. Aku senang dan rela. Ya. Di dalam hal apa? Dalam kelemahan, dalam siksaan. Ada orang yang mau disiksa? Nggak ada. Rasanya nggak mau. Kalau bisa mah dilewatkan. Ya. Di dalam kesukaran orang berpikir, aduh Tuhan kalau bisa mah jangan, adalah kesukaran-kesukaran yang harus aku jalani. Ya. Dijauhkan mungkin. Ya. Tapi bagaimana seorang Rasul Paulus menyatakan ini? Di dalam penganiayaan, gak ada orang mau terus dianiaya. Ya. Apalagi di dalam pelayanan Rasul Paulus. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 dari awal, itu selama 14 tahun. Ya berarti mungkin waktu dia bertobat ikut Tuhan, perjalanannya mungkin udah cukup panjang. Ya. Dia harus mengalami hal itu. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang gak enak, yang harus dia terus alami. Itu sebenarnya sebuah kesengsaraan yang harus dia lalui. Ya. Nah, tentu itu harus dia responi dengan sebuah sukacita. Ya. Makanya dia katakan, aku rela dan senang. Ya. Itu hal yang pernyataan yang luar biasa. Ya, aku senang dan aku rela. Dalam terjemahan lainnya dikatakan begini, aku senang dan aku rela di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Nggak ada orang yang rasanya ingin selalu dalam hidupnya tuh ngalami penderitaan terus-menerus. Ya, yang ada kan biasanya suka mengeluh. Tuhan kenapa aku harus mengalami penderitaan? Tuhan kenapa kok bebannya semakin berat? Kadang-kadang orang percaya banyak yang sering kali mengucapkan perkataannya kepada Tuhan seperti itu. Tuhan kenapa kok orang itu begini, kenapa aku begitu? Ya, orang itu kok dia gak ngalami penderitaan, aku harus ngalami penderitaan. Tapi buat Rasul Paulus itu gak menjadi masalah. Ya. Artinya itu hal yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan gak pernah salah. Ya. Pada waktu si orang percaya ini diberikan sesuatu yang tidak mendatangkan sukacita. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wah, ini luar biasa. Kalau Tuhan misalnya memberikan sesuatu, artinya kita harus bersyukur. Wow, Tuhan lagi latih aku lagi nih. Wah, aku bersyukur. Tapi kalau jalan kita rasanya lempeng, terus nggak ada ujiannya, nggak ada apanya, kita nggak, rasanya polos-polos begitu aja rasanya nggak enak. Tapi justru ketika ada sesuatu yang menjadi tantangan, disitulah sebetulnya ujian tentang ketahanan kita. Kita bisa tahu kondisi kita sendiri. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya tentu harus ada pertumbuhan, ada peningkatan secara rohani. Ya. Dan yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Ya, seperti yang dituliskan di dalam surat Ibrani ini. Ya.
Itu yang harus kita terus kerjakan di dalam keseharian kita. Ya. Artinya bagaimana supaya kondisi jasmani dan rohani aku ini supaya tetap prima. Ya berarti di dalam setiap apapun yang kita hadapi, responi dengan sukacita. Artinya bersyukur, yes. Kalau aku dapat masalah, tantangan ini, wah pasti ada sesuatu nih yang Tuhan lagi mau lakukan. Bahwa di balik setiap tantangan, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Buat setiap hidup orang percaya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga, apalagi yang bisa membuat ketahanan diri kita itu tetap prima. Baik secara rohani dan jasmani. Ya. Tetap bersandar atau bergantung hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau Yesus mengatakan, ya Tuhan sendiri berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, kalau kita renungkan kembali, kok Tuhan gak mengangkat sih? Ya, kok Tuhan gak menyembuhkan? Kok Tuhan gak membebaskan? Ya, akhirnya kita bersyukur. Oh iya ya, terima kasih Tuhan karena kasih karuniamu. Ya, aku boleh terus tetap menjalani kehidupan walaupun mungkin dalam kondisi secara jasmani banyak hal yang membuat dia bisa berhenti melangkah. Ya. Untuk bersandar kepada Tuhan lagi-lagi setiap kita diingatkan bahwa kita harus punya yang namanya keterhubungan. Ya. Kalau kita mau bersandar sama Tuhan tapi nggak punya keterhubungan, bagaimana kita bisa bersandar sama Tuhan? Ya. Harus punya keterhubungan yang semakin hari semakin erat dengan Tuhan. Ya. Kaleb sudah memberikan kuncinya. Ya, bagaimana pribadi Tuhan sendiri yang tadi saya katakan di dalam Bilangan pasal yang ke-14 tadi. Bahwa seorang Kaleb, ya, di dalam terjemahan Alkitab lainnya ya, itu dikatakan Kaleb itu punya roh yang berbeda. Kaleb juga setia dengan sepenuh hati. Dia juga taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Bukan kepada manusia lain, tapi kepada Tuhan. Nah itulah yang harus kita jalani. Coba kita renungkan kembali ya hari-hari ini. Kita bersyukur kalau kita terima pesan Tuhan dari minggu ke minggu. Ada pesan Tuhan yang terus menuntun. Nah disitulah sebenarnya ajang dimana kita menguji diri kita, apakah saya sudah setia belum ya dengan pesan Tuhan ini? Apakah saya sudah melakukan dengan benar belum ya pesan ini? Kenapa Tuhan sampai mungkin memberikan pesan A, B, C, D dan seterusnya? Pasti akan banyak hal-hal yang membuat kita semakin sadar, oh iya ternyata mungkin aku belum melakukan dengan sepenuh hati. Oh iya mungkin aku hanya melakukan yang menurut aku enak, menurut aku cocok, hanya untuk aku. Ya. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar. Ya. Lewat kehidupan seorang Rasul Paulus saja yang begitu luar biasa, dia bisa menyelesaikan ya sampai garis akhir. Dan dia tahu bahwa di hadapan dia ada mahkota kebenaran ya yang akan diberikan oleh pribadi Tuhan sendiri. Artinya wah ini yang terus dia hidupi ya di dalam kehidupannya. Seorang Raja Daud aja dia menuliskannya ya di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11. Jadi perlu yang namanya sebuah kerendahan hati. Waktu kita mau bersandar sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, ya perlu yang namanya kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, gimana kita mau bergantung sama Tuhan? Ya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang punya kerendahan hati seperti seorang Kaleb. Kenapa Tuhan katakan bahwa dia itu setia loh. Dia itu taat sepenuhnya. Karena Kaleb orang yang rendah hati. Dia gak sombong waktu bagaimana mengalahkan orang-orang enak. Ya, ini loh karena aku loh. Enggak. Tapi bagaimana dia dengan
kerendahan hati. Ya, dia tetap mengikuti pribadi Tuhan dengan setianya. Ya, dan itu nggak mudah dijalani dari hari lepas hari. Ya, ya kemarin juga kan di Komsel juga kan dibahas di dalam anggota keluarga. Kadang-kadang kan yang namanya anak-anak kan dia bertumbuh, dia punya pemikirannya sendiri. Ya, kadang-kadang kan kalau misalnya terima pesan ini kita jelaskan begini, menurut mereka enggak begini loh, panggilnya. Kalau kita terus berdebat, kadang-kadang kan bisa terjadi pertentangan, ya. Tetapi disinilah kita harusnya bersyukur. Kenapa Tuhan selalu memberikan pesannya? Buat saya itu menjadi sebuah kekuatan. Adanya wadah doa pagi di tempat ini menjadi sebuah kekuatan untuk bisa terus berjalan, ya, menapaki mungkin setiap tangga untuk bisa terus mendaki. Ya, itu sebuah kekuatan buat pribadi saya. Ketika mungkin ini lagi nggak sepaham nih, ya. Kadang-kadang kan bisa melemahkan diri saya sendiri. Tapi lewat pesan yang Tuhan berikan, harus begini, harus begitu. Berarti kan cara pandang kita yang harus terus berubah, ya. Nah inilah yang makanya seorang pribadi Kaleb, ya, kalau di dalam Bilangan 14 ayat 24 itu kan dikatakan bahwa akan kubawa masuk. Itu Tuhan sendiri ya yang kata, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Keturunannya akan memilikinya. Artinya pribadi Kaleb ini ya karena dia pribadi yang rendah hati, ya. Maka seperti apa yang ditulis oleh Raja Daud, dia mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karenanya mari Bapak Ibu, ini aja yang sesuatu yang sebetulnya sederhana untuk bisa kita renungkan, kita sikapi, ya. Bagaimana supaya kondisi kita tetap prima, baik itu secara jasmani, secara rohani, ya. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita gali, ya. Artinya kita harus belajar memahami maksud dari ujian yang Tuhan izinkan. Sikapi dengan sukacita dan juga bersandar hanya kepada Tuhan. Itu bisa membuat kita tetap, salah satunya ya, 3 unsur itu bisa membuat kondisi kita tetap prima. Ya di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.